namanya disiplin growth ya. Disiplin growth. Disiplin growth. Disiplin growth. Apa itu disiplin growth ya? Disiplin growth adalah grow-nya disiplin ya. Bertumbuh ya. Dengan tidak banyak utang ya. Bertumbuh secara prudent ya, bertumbuh secara prudent ya. Prudent itu maksudnya baik ya, tidak banyak utang ya. Lalu juga tidak masuk bisnis yang tidak dikuasai, tidak masuk bisnis yang tidak dikuasai. Nah, kalau teman-teman tahu ya, beberapa tahun yang lalu kan ada ya Cipaganti Group ya, itu kan bisnisnya kuatnya di transportasi ya. Ada juga kasusnya Koperasi Cipaganti ya, menjanjikan setahun berapa belas persen. Akhirnya macet jadi kasus ya. Itu kenapa? Karena mereka ini bisnisnya itu transportasi, kuat di transportasi. Yang dikuasai adalah transportasi, tapi masuk ya, karena dana yang dikumpulkan sangat besar, akhirnya masuk macam-macam. SPBU punya, hotel punya, tambang batu bara punya, masuk alat berat juga, semua dimasukin ya, Dan ini contoh yang nggak bagus ya. Karena ketika teman-teman masuk ke minimarket juga ya, karena harusnya kan fokus di transportasi aja, digedein di situ. Karena ketika teman-teman masuk ke bisnis yang tidak dikuasai, itu artinya mulai dari nol ya. Jadi harus trial error dulu. Harus butuh banyak waktu ya, membuang waktu di sana, membuang biayanya, ongkos belajarnya nggak sedikit di sana. Nah, itu yang nggak bagus ya. Lalu yang keempat ya, jangan berspekulasi. Nah, ini kebanyakan teman-teman yang pengusaha itu kan darah panas ya. Darah panas itu maksudnya pengennya semua bisnis punya ya, dimasukin satu persatu ya, bila perlu pakai utang ya, pokoknya cepat besar ya. Nah, ini nggak bagus ya. Kalau teman-teman posisi sekarang jadi pengusaha, udah punya duit, udah jadi orang kaya ya kan, ngapain berspekulasi lagi ya? Ngapain ya? Udah enak hidupnya ya kan, udah jadi orang kaya, tetap berspekulasi lagi ya. Bisnis itu kan kemungkinannya 1/10 ya. 1/10 itu maksudnya 10 pengusaha ya baru masuk di suatu bisnis ya. 9 gagal, 1 sukses ya. Nah, kalau teman-teman sudah di posisi yang 1 sukses ya, udah punya bisnis, udah making money, udah punya income, hidupnya enak ya, masih berspekulasi lagi untuk masuk di bisnis berikutnya, pengennya sukses besar-besaran, kaya besar-besaran ya itu kalau sukses ya, kemudahannya cuma 10%. Nah, kalau gagal, hilang semua ya, balik jadi melarat ya, itu kan nggak enak ya. Jadi jangan berspekulasi ya. Kalau udah sukses jangan berspekulasi. Nah, kalau teman-teman sekarang yang belum sukses, silahkan berspekulasi ya, karena belum sukses itu artinya gagal ya kan, toh sekarang sudah gagal ya, spekulasi lagi ya, kalau gagal ya tetap gagal ya, nggak merubah gaya hidup ya. Tapi kalau teman-teman sekarang udah sukses, sudah kaya, masih berspekulasi, nah itu aneh. Apalagi sudah berumur, udah punya tanggungan, nah itu harus dipikirkan ya, Lalu juga harus punya kekuatan likuidasi ya. Punya likuidasi maksudnya dana cukup ya. Punya dana cukup ya. Jadi cash itu penting, cash is the king ya. Baik waktu krisis, before krisis, setelah krisis tuh cash tetap the king ya. Jadi pastikan punya dana cukup ya. Jangan semuanya itu buka cabang, ada duit dibukain cabang, ada duit investasi lagi ya. Jangan ya. Jadi harus ya, namanya disiplin growth. Ini yang disebut disiplin growth. Jadi bisnis teman-teman itu tetap bertumbuh ya, tetap grow, tapi secara prudent, secara kuat. Jadi pertumbuhannya itu kuat banget ya, Jadi ketika krisis teman-teman udah siap ya. Orang-orang yang siap sebelum krisis adalah nanti orang-orang yang jadi pemenang setelah krisis. Jadi orang-orang yang kuat sebelum krisis ya kan, menjaga diri dengan melakukan disiplin growth ya. Before crisis itu ada orang yang jadi winner ya waktu krisis terjadi. Dia punya dana yang cukup ya. Oh, ini kompetitornya jatuh semua, pengusaha-pengusaha jatuh semua. Dia bisa beli akuisisi, beli aset-aset yang murah. Ya, itu saya rasakan sekarang ya.
Saya beruntung melakukan yang namanya disiplin growth ya. Bertumbuh tapi nggak terlalu ekspansif ya. Kenapa? Prinsipnya adalah pengusaha konservatif itu selalu menang jauh daripada pengusaha yang terlalu ekspansif ya. Jadi pengusaha, si A pengusaha yang konservatif melakukan yang namanya disiplin growth ya. Bertumbuh tapi pelan-pelan ya. Bertumbuh tetap growing ya, tapi ya nggak terlalu banyak hutang, cukupnya aja. Nggak masuk ke bisnis yang tidak dikuasai, tidak berspekulasi, dana tetap ada, tetap cash itu tetap punya ya kan. Nah inilah orang-orang yang jadi memenang ketika krisis ya. Karena ketika krisis itu kalau teman-teman siap, wah itu grow-nya berlipat-lipat ya, grow-nya berlipat-lipat. Dan itu terjadi pada saya ya. Saya beruntung melakukan yang namanya disiplin growth. Nah ini saya ingatkan buat teman-teman ya. Nanti ketika ada krisis, yang namanya krisis itu kan selalu nanti selesai ya. Krisis selesai, akan timbul krisis berikutnya lagi yang lebih besar. Nah, prinsipnya seperti itu ya. Selama kita itu pasti ada problem, pasti ada krisis, pasti ada masalah. Itu siklus ekonomi namanya. Nah, ketika nanti krisis terjadi lagi, teman-teman melakukan disiplin growth ini, nanti teman-teman akan bisa mengambil kesempatan ya. Bukan mengambil kesempatan dalam kesempitan ya, tapi teman-teman bisa ya menjadi winner ya saat situasi yang kayak itu terjadi. Nah, lalu juga ada